Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saiful Mi'raj. Kali ini kita meneruskan dari pelajaran selanjutnya tentang sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita masuk kepada sifat yang kedua yang wajib diketahui oleh orang yang mukallaf, yaitulah sifat qidam. Baik, sebelum itu kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tiladata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa aqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin. Wa qad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-qidam, yaitulah sifat qidam. Nah, sebagaimana telah lalu bahwa wajib di sini maknanya ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Di sesuatu yang tidak bisa diterima akal kita kalau sifat ini tidak ada. Maka wajib pada hak Allah Ta'ala itu, Allah mesti memiliki sifat qidam. Wa maknahu, adapun maknanya qidam, annahu ta'ala la awwala lahu, yaitulah bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak ada awal baginya. Jadi wujudnya Allah tidak ada awalnya. Nah, artinya nanti pada sifat-sifat yang segolong dengan sifat qidam, yakni qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, ini pada hakikatnya menjelaskan makna daripada sifat wujud. Jadi wujudnya Allah ini ya harus disucikan dari segala sifat kekurangan. Maka disucikan wujudnya Allah itu yang pertama dengan sifat qidam. Maknanya wujudnya Allah tidak ada awalnya, tidak seperti wujud manusia dan ciptaan lainnya yang tadinya tidak ada kemudian ada. Ai lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Jadi makna qidam itu tidak didahului wujudnya Allah Ta'ala itu oleh ketiadaan. Berbeda dengan ciptaannya yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Kalau Allah tidak seperti itu. Wadidduhu al-hudusu, lawanannya sifat qidam adalah hudus. Ai al-wujudu ba'da adamin, yakni suatu keadaan yang didahului oleh ketiadaan. Jadi wujudnya setelah tidak ada tadinya. Wa dalilu ala dzalika ay wa kaifiyatu iqamati dalili ala wujubil qidami lahu ta'ala. Adapun dalil atas demikian itu maksudnya ialah cara mendirikan dalil, cara membuat argumentasi atas wajib qidamnya Allah Ta'ala itu, antakula, yaitu engkau katakan, lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Kalaulah Allah tidak qadim berarti Allah baru. Maksudnya kalau Allah tidak qadim, kalau Allah artinya tidak ada awalnya, artinya ada awalnya, berarti Allah ada awalnya, hadis gitu. Izla wasitota bainahuma, karena nggak ada tuh pertengahan antara qadim dan hadis, nggak ada. Lakin kaunuhu hadisan muhalun, tapi kan keadaan Allah Ta'ala ada awalnya atau hadis atau baru itu mustahil. Kenapa? Li'annahu law kana hadisan, oleh karena jika Allah itu baru, artinya ada awalnya, lahtaja ila muhlisin, berarti Allah butuh pencipta. Gitu. Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhlisin, oleh karena setiap yang baru itu mesti baginya yang mencipta.
Lau hadasa binafsihi, kalau seandainya dikatakan terjadi dengan sendirinya, lazimat ijtima'un naqdaini, maka ini melazimkan terhimpunnya dua perlawanan. Wahuma al-musawatu war-rujhan, keduanya itu musawah dan rujhan. Musawah itu adalah sesuatu yang keadaannya sama saja, adanya dan tiadanya sama. Atau rujhan. Rujhan berarti sesuatu yang salah satunya memenangkan sesuatu yang lain. Ini mustahil. Walakin akan tetapi huwa ai ihtiyajuhu ta'ala ila muhlisin. Butuhnya Allah Ta'ala kepada pencipta muhalun itu mustahil. Kan Allah pencipta, maka masa butuh pencipta lagi gitu. Idza ihtaja ila muhlisin lahtaja muhlisu ila muhlisin aidan. Karena bila Allah Ta'ala butuh kepada pencipta, pasti butuh lagi pencipta kepada pencipta lagi. Terus falazimad dauru awit tasalsulu, maka ini melazimkan falazimad dauru, maka ini lazim daur atau tasalsul. Atau lazimad daura awit tasalsula, ya, ini melazimkan daur atau tasalsul. Daur itu artinya perputaran, jeruk makan jeruk, atau tasalsul berarti memiliki silsilah keturunan. Kalau begitu siapa yang jadi Tuhan? Nggak ada batasnya gitu. Wahuma muhalani, ini dua-duanya mustahil. Ay la yumkinu wujuduhuma, yani tidak mungkin ada keduanya. Yani daur dan tasalsul itu tidak mungkin. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidamu, maka sekira di mana wajib bagi Allah Ta'ala sifat qidam, istahala alaihi didduhu, maka mustahil atas Allah Ta'ala itu lawanannya. Gitu ya. Nah, jadi gini, ya sahabat semua, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qidam, wajib qidam. Qidam itu tidak ada awalnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada awalnya berarti kan tadinya tidak ada, kemudian ada. Maka keadaan yang tadinya tidak ada menjadi ada itu kan ada yang menciptakan. Masa Allah ada yang menciptakan? Gitu. Padahal kita telah menyatakan bahwa Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan pencipta. Kalau Allah ada awalnya dan dia butuh kepada pencipta, maka dia bukan pencipta kalau begitu. Gitu. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifat qidam, yakni tidak ada awal adanya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u, dan wajib pada hak Allah Ta'ala al-baqa, sifat baqa. Wa ma'nahu, adapun maknanya baqa, annahu ta'ala la akhira lahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak ada akhirnya. Jadi kalau qidam tidak ada awal, baqa tidak ada akhir. Wadidduhu al-fana'u, lawanannya adalah fana, artinya ada akhirnya, fana, binasa, hancur gitu. Wa dalilu ala zalika, adapun dalil atas yang demikian itu, annahu law kana faniyan lakana halisan wa huwa muhalun, bahwasanya jikalau Allah Ta'ala itu fana, yakni hancur, lakana halisan berarti Allah baru, wa huwa muhal itu mustahil. Baik, saya ulang lagi ya bacaannya ya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-baqa, wajib pada hak Allah Ta'ala itu sifat baqa. Wa ma'nahu, adapun makna baqa, annahu ta'ala la akhira lahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak ada akhirnya. Ai la yalhaqu wujudahu adamun, yakni tidak mendapati akan wujudnya Allah Ta'ala sifat tiada. Wa didduhu al-fana'u, lawanannya adalah fana, hancur. Apa? Wa dalilu ala zalika, dan dalil atas wajibnya Allah Ta'ala bersifat baqa, annahu, bahwasanya laulam yajib lahul baqa, kalau tidak wajib Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala sifat baqa, lam kana ayakuna faniyan, maka memungkinkan ya keadaannya itu fana, hancur. Lakin imkanul fana ilahu muhal, akan tetapi kemungkinan fananya bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa? Itlau kana faniyan, karena kalaulah Allah Ta'ala itu fana, lakana jaizal wujud, berarti keadaan Allah itu jaiz wujudnya, boleh ada boleh tidak, kan berarti nggak wajib dong gitu ya. Sedangkan
Allah itu wajibul wujud gitu. Allah itu nama ismun lidzatil wajibil wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib wujudnya gitu. Kalau menerima fana berarti nggak wajib wujudnya. Ini menyalahi daripada hukum akal. Lakin kaunahu jaizal wujud muhalun, tetapinya keadaan Allah Ta'ala jaiz wujudnya itu mustahil. Idlau kana jaizal wujud, kalaulah Allah Ta'ala jaiz wujudnya, lakana hadisan, berarti ya hadis juga. Lakin huwa ay kaunuhu hadisan, akan tetapi keadaan Allah Ta'ala baru itu mustahil muhalun. Idlau kana hadisan lantafa anhul kidam, karena kalau Allah Ta'ala hadis ada awalnya, ada akhirnya, lantafa anhul kidam berarti hilang pula sifat kidam dari Allah. Lakin intifa'ul qidami anhu muhalun, tetapinya bahwa hilangnya sifat qidam dari Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa? Li'annahu qad qama dalilu ala wujubil qidami lahu Ta'ala, karena sungguh telah kokoh dalil atas wajib wujudnya qidam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan, qidam Allah tadi sudah kita tasawurkan, sudah kita logikakan begitu. Kita sudah buat mukaddimah ya, kita buat kiasnya begitu, kita buat mukaddimah sugro, mukaddimah kubro, kemudian kita akhirnya mendapatkan natijah yang pas, yang betul. Dari itu bahwa Allah Ta'ala itu wajib qidam bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hudus gitu. Maka wajib pula sifat baqa bagi Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabal baqa'u lahu Ta'ala istahala alaihi dituhu. Maka bila sifat baqa ini pula telah nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil lawanannya, yaitulah fana. Nggak mungkin Allah Ta'ala memiliki sifat fana. Jadi sudah dua ya yang menegaskan akan wujudnya Allah. Sifat wujudnya Allah itu yang pertama qidam, yang kedua baqa. Jadi wujudnya Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Yang ada awalnya dan ada akhirnya adalah wujud daripada ciptaannya, begitu. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Dan wajib pada hak Allah Ta'ala mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya. Nah, ini pun menjelaskan sifat wujudnya Allah. Jadi wujudnya Allah seperti apa? Wujudnya Allah berbeda dengan wujud ciptaannya. Wal mukhalafatu lil makhluqati ibaratun an salabil jirmiyah. Maka berbedanya Allah Ta'ala dengan ciptaannya itu ialah ya satu ibarat, satu sebutan daripada salabil jirmiyah, menghilangkan jirim. Artinya Allah Ta'ala jangan disifati dengan jirim. Wal aradiyah, juga jangan arad, bukan. Wal kuliah keseluruhan. Wal juz'iyah, sebagian, nggak bisa. Wala wazimiha, dan yang melazimkan bagi itu semua anhu Ta'ala, itu disucikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita mensifati Allah dengan jirim, arad, kuli, atau juz'i, besar kecil gitu ya, nggak ada. Walazimul jurmiyah at-tahayyuz, maka yang lazim untuk jirim itu lazim artinya tidak boleh tidak pakai untuk jirim, sebuah jirim itu at-tahayyuz. Tahayyuz itu menempati ruang, waktu dan ruang, begitu. Walazimul aradiyah al-qiyamu bil ghairi, dan yang melazimkan bagi arad sifat ya itu berdiri pada yang lain. Kan sifat itu berdiri pada yang lain. Merah tidak bisa berdiri sendiri. Merah itu pada motor tuh, motor Vario warnanya merah, baju warnanya merah, nggak bisa berdiri sendiri ya. Warna biru, nih biru pada bajunya Abil ya, pada baju Om Ampung, pada mana tuh, nggak bisa berdiri sendiri. Sedangkan Allah qiyamu bin nafsihi. Walazimul kulliyati al kibaru, dan yang melazimkan kuliah, keseluruhan atau banyak, itu dia akan disifati dengan kata-kata besar. Walazimul juz'iyah, dan yang melazimkan juz'i adalah shagir.
ila ghairi dzalika, sampai kepada yang demikian itu, yang selain demikian itu. Jadi lawazimnya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu, adapun maknanya al mukhalafatihi lima dzukira, yakni berbedanya Allah taala pada apa yang telah disebutkan. Annahu ta'ala laisa mumatsilan lil hawadisi, maknanya adalah bahwasanya Allah taala itu tidaklah menyerupai bagi ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Wa idza alqa syaitanu fi dzihnika, kalau membisikkan setan ke dalam hatimu, annahu ta'ala, bahwasanya Allah taala idza lam yakun jirman wala aradan wala kullan wala juz'an, apabila Allah taala itu bukan jirim, bukan arad, bukan sifat, bukan kul, bukan juz gitu. Fama hakikatuhu, apa hakikatnya Allah? Faqul fi raddi zalika, maka katakan pada si setan geblek tadi, katakan kepada dia, membantahnya, la ya'lamullahu, ya la ya'lamullaha illallahu, tidaklah mengetahui hakikat Allah kecuali Allah itu sendiri. Itu ya, kita kan ciptaan, nggak mungkin mengetahui pencipta mengetahui dirinya sendiri. Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya laisa kamitslihi syai'un, tidaklah ya, tidak ada perumpamaan sesuatu pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah taala alam. Bahwa ta'ala laisa bijismin musawwarin, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah sebuah jirim yang bisa digambarkan. Gitu. Jirim tuh seperti misalkan nih apel. Bil, kalau Om Apung ngomong apel, ada nggak di kepala, di pikiran Abil tentang apel, ada nggak? Ada bentuknya gitu apel? Kebayang nggak bentuk apel? Ah, tahu apel nggak? Tahu. Ada kan? Nah, itu namanya musawwar. Nah, yang tergambar, kalau kita sebutkan dia tergambar di dalam pikiran kita, itu jismun musawwarun namanya. Itu jisim yang bisa ditaswir, bisa dilihat dengan mata hati gitu. Apel ya, bentuk apel kita tahu karena kita pernah lihat apel ya. Ketika disebutkan apel ya, apel itu nampak dalam pikiran kita, dalam otak kita. Nah, Allah tidak bisa begitu. Allah itu bukan jismun musawwarun. Wala bijauhar mahdudin. Wala bijauharin mahdudin muqaddarin. Tidak pula satu permukaan yang terbatas ya, dan diukur, tidak bisa diukur gitu. Walaisa lahu yadun wala ainun, maka tidak ada bagi Allah taala itu tangan ya untuk menyentuh, la ainun tidak pula mata untuk melihat, wala uzunun tidak pula telinga untuk mendengar, wala ghairu zalika, tidak selain demikian itu min sifatil hawadis, dari sifat-sifat makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat bukan dengan mata, mendengar bukan dengan telinga, dan lain sebagainya. Li'annahu la yumasilul ajsama, karena Allah taala itu tidak menyerupai jisim, la fi taqdir, tidak pada ukuran, wala fi qabulil ijsam, tidak pada menerima bagian-bagian. Kalau manusia punya tangannya ya ada ukurannya segini, dia bisa menyentuh dalam jarak segini, di luar jarak itu tidak bisa menyentuh. Manusia bisa melihat dengan mata, tapi ukuran mata ini bisa berjarak, jarak 10 meter mungkin dia bisa melihat, atau kalau tulisan kecil jarak 1 meter mungkin melihat, tapi 2 meter sudah tidak terlihat, kan gitu, terbatasi. Tapi penglihatan Allah taala tidak terbatasi. Wala tahulluhul jawahir, juga tidak ditempati oleh jauhar, oleh sesuatu. Walaysa bi'aradin, Allah taala juga bukan arad, bukan sifat. Wala tahulluhul aradu, dan tidak ditempati oleh sifat. Bala yumasilu mawjudan wala yumasiluhu mawjudun, bahkan Allah taala itu tidak menyerupai sesuatu yang ada dan tidak diserupai oleh sesuatu yang ada. Allah dengan sifatnya sendiri. Wala yahudduhul miqdaru, tidak dibatasi oleh ukuran. Wala tahwil aqtar, tidak dibatasi oleh benua. Wala tuhitu bil jihatu, tidak diarahkan dengan arah. Wala taktanifuhul araduna, tidak dibatasi oleh bumi, wasamawatu, dan langit. Rafi'ud darajati, Allah maha tinggi derajatnya, ala kulli syai'in, atas tiap sesuatu.
wa ma'azalika huwa aqrabu ila al-abdi min hablil warid. Tetapi ya di sisi itu Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada hambanya dari dekatnya urat nadinya. Qala Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in syahid. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala itu atas setiap sesuatu maha menyaksikan. La yumasilu qurbuhu qurbal asam. Tidak menyerupai kedekatan Allah Ta'ala dengan kedekatan jisim. Jangan samakan dekatnya Allah dengan dekatnya makhluk gitu. Makhluk ada ukuran dekat 1 meter, 2 meter, gitu 1 senti dan lain sebagainya. Ya, tidak. Ya. Ta'ala an ayyahwihi makanun. Allah maha suci daripada, maha tinggi daripada dikuasai oleh tempat. Kama taqaddasa an ayyahuddahu zamanun, sebagaimana Allah Ta'ala juga maha suci dari dibatasi oleh waktu. Karena qabla an yakhluqa zamana wal makana wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Sebagaimana Allah Ta'ala maha suci daripada dibatasi oleh waktu, maka adalah sebelum karena qabla an yakhluqa dulu. Jadi adanya Allah sebelum bahwa ia menciptakan waktu dan tempat, wa huwa al-an, dan Allah itu sekarang ala ma alaikan. Allah itu ada pada keadaannya yang dulu. Jadi Allah tidak berubah, tidak seperti manusia, tidak seperti makhluknya yang keadaan dulunya seperti ini ya sekarang beda gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang itu ya tetap dengan keadaannya, tidak berubah, tidak dikuasai oleh waktu dan tempat. Wadidduha al-mumasalatu, lawanannya adalah mumasalah, yaitulah menyamai makhluknya. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas itu ay mukhalafatu ta'ala al-makhluqati, yakni berbedanya Allah Ta'ala kepada makhluknya. Anahu, bahwasanya ay Allahu ha, yakni bahwasanya Allah laulam yakun mukhalifan lil makhluqat, kalau Allah tidak ya berbeda dengan ciptaannya, lakana mumasilan laha, niscaya Allah berarti sama, menyerupai bagi makhluk begitu. Lakin mumasalatuhu batilatun, akan tetapi menyeramainya Allah Ta'ala pada makhluk itu jelas salah, batil. Idlau kana mumasilanil hawadisi lakana hadisan, karena bila Allah Ta'ala menyamai atau menyerupai bagi ciptaannya, berarti Allah juga ciptaan. Mislaha, semisal ciptaan itu. Lianna jami'a ma sabata li ahadil misalaini yasbutu lil akhar, karena bahwasanya seluruh apa yang telah ada pada salah satu dari dua yang saling menyamai, maka itu ada pula pada yang lain gitu. Seperti misalkan contoh Zaidun kal asad, Zaid seperti singa. Nah, kan Zaid disamakan ya, disamakan dengan singa. Itu pasti ketika disamakan antara Zaid dengan singa berarti ada sesuatu yang sama. Apa yang sama? Keberaniannya misalkan. Karena singa begitu garang, begitu Zaid juga memiliki sifat garang. Maka karena itu berarti Zaid kal asad begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Jelas tadi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak ada yang menyamai disamai oleh sesuatu, diumpamakan oleh sesuatu pun begitu. Walakin huwa ay kaunuhu halisan, akan tetapi dia itu ini lakin ini lil istidrak. Ya, lil istidrak ini yang membatasi, ini artinya suatu kepastian hukum, kepastian daripada qadiyah-qadiyah yang sudah dibentuk tadi, ya inilah bisa dijadikan natijahnya, gitu ya. Lakin ay kaunuhu hadisan, yakni keadaan Allah Ta'ala hadis atau baru, muhalun mustahil. Jadi kesimpulannya adalah Allah itu bila menyamai makhluknya ini mustahil. Kenapa? Li'anna qad qamat dalilu ala wujubil qidamillahu Ta'ala, karena bahwasanya sudah jelas telah ada dalil atas wajib kidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haitsu wajabat lahul mukhalafatu lil hawadis istahala alaihi didduhu, dan di mana wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan ciptaannya, maka mustahil lawanannya, yakni
Mana lawanannya? Lawanannya itu menyamai makhluknya, itu mustahil. Wal suwarul mumasalati asyratun. Gambaran menyerupai itu ada 10. Ini kata Syekh Muhammad Nawawi Tanara Banten, menyerupai itu ada 10. Ada 10 macam, 10 macam ya. Pertama, ayakunallaha jirman. Ayakunallahu jirman. Pertama, bahwa Allah jirim. Gitu. Sawa'un kana murakkaban, sama saja jirim itu murakkab, tersusun. Wa yusamma hina idin jisman, dinamai jisim. Au ghairu murakkabin, atau yang tidak tersusun. Wa yusamma hina idin jauharan, fardan. Dan dinamai ketika itu jauhar fardan, artinya satu jauhar itu atom sendiri atau atom tunggal. Kalau jisim itu tersusun, kalau jauhar itu tidak tersusun. Bisa kita katakan atom. Au yakunu ya irdan yakumu bil jirmi, atau yang ketiga ada sifat yang berdiri yang ada pada jirim. Itu yang ketiga. Au yakunu fi jihatin lil jirmi, atau berada pada arah jirim. Walaisa fawqal arsy wala tahtahu wala yaminahu wala nahwa zalika min baqiyatil jihad. Maka tidak ada Allah Ta'ala itu di atas aras atau di bawah aras, di kanannya atau selainnya daripada arah-arah. Jadi jangan sifati Allah itu ada di atas aras atau di bawah aras, di kanan aras atau di kiri aras, dan lain sebagainya daripada arah-arah. Allah Ta'ala jihatun, atau Allah sendiri punya jihad, punya arah. Walaisalahu fauqa, maka tidak ada bagi Allah Ta'ala itu atas, wala tahta, tidak bawah, wala yamin, tidak kanan, wala shimalin, ya, shimalun, wala ya, yaminun, shimalun, tidak ada. Au yahulu fi makanin, atau Allah menempat pada tempat, itu juga mustahil. Au yataqayyadu bi zamanin, atau terikat dengan waktu, bihaitsu takunu harakatul falaki muntabiqatan alaih, dengan ya sekira adanya gerakan astronomi itu berhubungan dengan Allah. Au yakiru alaihi jadidani al-lailu wan naharu, atau ya berulang-ulang atasnya berpengaruh atas Allah Ta'ala itu dua hal yang baru, malam dan siang. Au tatasifu zatuhul aliyatu bil hawadisi, atau tersifati zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi itu dengan sifat-sifat zatnya. Al qudratil hadisati, seperti kudrah yang baru. Berdua. Seperti kuasa yang baru, wal iradatul hadisatu, iradah yang baru, kehendak yang baru. Artinya yang baru itu yang tadinya tidak ada gitu, menjadi ada. Kekuasaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi kudratul hadisatu itu. Iradatul hadisatu wal harakatu was-sukunu, wal harakati was-sukuni, ya. Wal bayadi was-sawadi, tersifati dengan gerak dan diam, putih dan hitam. Itu wa nahwi zalika, dan semisal demikian itu. Tidak mungkin Allah tersifati dengan au tatasifu zatuhu bis-sigari awil kibari bimakna katsiril ajza, atau tersifatinya zat Allah Ta'ala dengan kecil dan besar, dengan makna banyak bagiannya. Au yattasifu bil aghradi fil af'al, atau tersifati dengan tujuan, keinginan di dalam perbuatan, awil ahkam, atau di dalam hukum-hukumnya. Walaisa fi'luhu kaijadi zaidin li gharadin minal aghrad, maka tidak ada pada perbuatan Allah seperti menciptakan Zaid itu dikarenakan tujuan, dari beberapa tujuan, ai maslahatin tab'asuhu ala zalikal fi'li, jadi kemaslahatan yang ini kemaslahatan yang timbul daripada perbuatan itu untuk Allah gitu. Wala yunafi annahu li hikmatin, tapi tidak menafikan bahwasanya itu untuk hikmah. Jadi contoh misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia, itu tidak ada gharad Allah Ta'ala di dalam penciptaan manusia. Kenapa? Gharad itu adalah
tujuan yang maslahat kepada Allah, untuk Allah. Jadi ketika Allah menciptakan Zaid, misalkan Allah punya keuntungan gitu dengan menciptakan Zaid. Itu namanya gharad. Nah, tetapi menciptakannya Allah akan si Zaid itu tidak menafikan hikmah. Artinya hikmah itu maslahat untuk si Zaid itu sendiri, bukan maslahat untuk Allah. Gitu. Ya seperti misalkan si Zaid diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang soleh. Nah, dengan kesolehannya itu si Zaid mendapatkan kebaikan untuk dirinya. Itu namanya hikmah. Wa illa, kalau tidak ada hikmahnya, tidak ada hikmah daripada penciptaan makhluk, lakana abasan, berarti sia-sia, wa wal mustahilu fi ta'ala, dan kesia-siaan itu mustahil bagi Allah. Walaysa hukmuhu ka ijabi salati alaina li waradin min al-aghrad, dan tidaklah ya menghukuminya Allah Ta'ala dengan kewajiban salat atas kita itu dikarenakan tujuan dari tujuan-tujuannya Allah, ay lima sta'atin tab'asuhu ala zalikal hukmi kama marra, yakni bukan dikarenakan kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hukum tersebut sebagaimana telah lalu. Gitu. Jadi kalau kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat, itu faedahnya bukan gharad tapi hikmah. Artinya kembali kepada si ciptaan tersebut. Kalau dia salat, maka kebaikan itu kepada dia, bukan kepada Allah. Wa kullun min hadhihi suwaril asrati, maka semua daripada contoh gambaran yang 10 ini mustahilun fi ta'ala, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajibu fi haqqi ta'ala al-qiyamu bin nafsi, dan wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala al-qiyamu bin nafsi, berdirinya Allah taala dengan dirinya sendiri. Wa ma'nahu, adapun maknanya, mufassarun bi amraini, ini ditafsirkan dengan dua perkara. Al-awalu, yang pertama, annahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin, bahwasanya Allah taala itu tidak butuh tempat, yaqumu bihi, yang Allah taala menempat di situ. Wasani, yang kedua, annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang mentakhsisnya, ai mujidin, yang menciptakannya. Wa hadza tsani, dan ini yang kedua, wa in kana yastaghni anhu bil qidam, sekalipun dia sudah cukup dengan penerangan sifat qidam, la yakfi fihi al istighna'u, tidak butuh tidak cukup di sini ya al istighna. Kenapa? Li anna qatarul jahli, oleh karena kebodohan, oleh karena bisikan kebodohan, oleh karena apa yang terlintas pada hati orang bodoh gitu ya. Fi hadzal fan azimun, pada bagian ini adalah sangat besar. Wala budda fi minat tasrih bil aqaidi, maka tidak boleh tidak, yang mesti pada bagian kedua ini untuk dijelaskan dengan akidah-akidahnya, dengan pokok-pokok penjelasannya. Wadidhu al-ihtiyaju ila mahalli wal mukhassisi, lawanannya adalah butuh kepada tempat dan kepada yang mentakhsis, yang menjadikan. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalil atas itu, annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan, jikalau Allah taala itu butuh kepada tempat, maka berarti Allah sifat. Wa kaunu sifatan muhalun, dan keadaan Allah taala sifat itu kan mustahil gitu. Walau ihtaja ila muhassisin, dan kalau butuh kepada pencipta, lakana hadisan, berarti makhluk. Wa kaunu hadisan muhalun, dan keadaan Allah makhluk itu mustahil. Ai li'annahu la yahtaju ila mahallin yaqumu bihi illa sifatun, oleh karena bahwasanya tidak butuh kepada tempat yang mana dia berdiri pada tempat itu, tidak ada kecuali sifat. Idz zatu la yahtaju ila zatin taqumu biha, karena zat itu tidak butuh kepada zat yang dia berdiri dengan zat itu, nggak perlu. Wa kaunu sifatan muhalun, dan keadaan Allah taala sifat itu mustahil. Iz law kana sifatan lam tattasif bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyah, dan bila adalah Allah taala itu sifat, niscaya tidak tersifati dengan sifat ma'ani, juga sifat ma'nawiyah. Wa hiya wajibatul qiyami lahu ta'ala lil adillati ala dzalika, dan itu ya
Dan itu sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu wajib gitu. Wajibatul qiyami bihi ta'ala, wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Kenapa lil adillati ala zalika? Karena memang dalil-dalilnya banyak atas itu. Wa adamu tisafihi bidzalika batilun, maka ketiadaan tersifatinya Allah Ta'ala dengan itu, sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah, batilun itu enggak benar. Fa batala ma adda ilaih, maka batallah apa yang menyampaikan kepada ya pernyataan itu. Apa? Wa huwa iftiqaru ilal mahalli, yaitulah butuhnya Allah kepada tempat. Wa idza batala iftiqaruhu ilal mahalli sabata istighna'uhu anhu. Kalau batil ya disalah atau tidak benar butuhnya Allah Ta'ala kepada tempat itu, ya kalau itu kalau Allah dikatakan butuh kepada tempat itu kan nggak benar. Sabata istighna'uhu, maka sabitlah, maka jelaslah ketidakbutuhannya Allah anhu dari tempat. Wahwal matlub, itulah yang dicari gitu. Walau ihtaja ila mukhassisin, seandainya Allah Ta'ala butuh kepada yang menjadikan awai mujidin yujiduhu, yakni pencipta yang menciptakannya, lakana halisan, berarti Allah makhluk, yakni Allah yang diciptakan yang baru. Li'annahu la yahtaju ila zalika illa al-hadisu, oleh karena tidaklah butuh kepada itu kecuali hadis, kecuali makhluk. Izil qadimu la yahtaju lahu, karena zat yang qadim itu tidak butuh pencipta. Wa kaunu halisan muhalun, dan keadaan Allah Ta'ala hadis itu mustahil. Li'annahu qad sabaqa wujubu wujudihi wa qidamihi wa baqaihi zatan wa sifatin. Oleh karena telah lalu ya penerangan tentang wajibnya wujudnya Allah Ta'ala, qidamnya Allah Ta'ala, baqanya Allah Ta'ala, baik zatnya ataupun sifat-sifatnya. Wajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib pada hak Allah Ta'ala itu Maha Esa, fi zat, pada zatnya, wa fi sifati, pada sifat-sifatnya, wa fil af'ali, dan pada perbuatannya. Wa makna al-wahdaniyati fi zati, dan makna seesanya Allah pada zatnya, annaha laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang banyak. Wa yuqalu lidzalika, dan disebut yang demikian, bagi yang demikian itu kamun muttasilun, namanya kam muttasil fi zati, pada zat, muttasil fi zat, jadi bagian yang banyak pada zat gitu. Wa annahu laisa hunaka zatun tushabbihu zatahu ta'ala, dan bahasanya tidak ada di sana zat yang menyerupai akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu lahu kamun munfasilun, dan disebut kam munfasil fi zat, pada zat. Lakin al-wahdaniyat wahdatu fi zat, lakin al-wahdata fi zati bimakna adami tarkib min ajza'in alimta min al-mukhalafati lil hawadisi kama marra. Tapi sebetulnya ya esanya Allah pada zatnya itu dengan makna ketiadaan susunan dari bagian-bagian telah engkau ketahui daripada sifat mukhalafah lil hawadis sebagaimana telah lalu.